Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Zikri, NIM 19042152. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep statistik deskriptif dan induktif. Statistik deskriptif merupakan metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu hasil pengamatan atau data, sehingga memberikan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap data dan informasi tersebut. Yang harus mendapatkan perhatian dalam statistik deskriptif adalah hanya menyajikan atau memberikan informasi dari data yang dimiliki dan bukan memberikan kesimpulan apapun tentang data populasi. Yang kedua, statistik induktif. Statistik induktif adalah mencakup metode yang berkaitan dengan analisis sebagian data yang kemudian digunakan untuk melakukan peramalan atau penaksiran kesimpulan mengenai data secara keseluruhan. Generasi tersebut mempunyai sifat tidak pasti karena hanya berdasarkan pada data dari sampel. Oleh sebab itu, dalam statistik induktif harus didasari dengan teori peluang. Selanjutnya, pokok-pokok bahasan yang diberikan dalam statistik deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, distribusi frekuensi. Yang kedua, pengukuran nilai-nilai statistik. Yang ketiga, angka indeks. Yang keempat, analisis time series. Pokok-pokok bahasan yang dikemukakan dalam statistik induktif sebagai berikut. Yang pertama, probabilitas. Yang kedua, kurva normal. Yang ketiga, sampel dan distribusi sampel. Yang keempat, estimasi. Yang kelima, uji hipotesis. Yang keenam, regresi. Yang ketujuh, korelasi. Pengukuran dan penyajian data. Yang pertama, skala pengukuran nominal. Skala pengukuran ini merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Pada dasarnya skala ini hanya digunakan untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya, tanpa membuat adanya tingkatan, misalnya jenis kelamin, perempuan dan laki-laki, di mana kita ketahui bahwa dari jenis kelamin tersebut dapat kita katakan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi tingkatannya atau sebaliknya. Yang kedua, skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran selanjutnya adalah skala pengukuran ordinal. Skala pengukuran ini hampir mirip dengan pengukuran nominal. Hanya saja di skala pengukuran ini tingkat dari data diperhatikan, misalnya tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA. Yang ketiga, skala pengukuran interval dan rasio. Skala pengukuran selanjutnya adalah interval rasio. Data yang digunakan umumnya bukan merupakan data kategori lagi, melainkan data kuantitatif. Dalam skala interval akan terdapat interval atau jarak, dan skala pengukuran ini digunakan untuk membedakan namun juga untuk mengurutkan. Misalnya tinggi badan, sedangkan skala pengukuran rasio hampir sama persis dengan skala pengukuran interval. Penyajian data. Yang pertama, penyajian data diagram. Diagram lambang merupakan suatu diagram yang menyajikan datanya menggunakan sebuah lambang. Yang kedua, diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menunjukkan sebuah data perbandingan dalam bentuk lingkaran. Yang ketiga, diagram batang. Diagram batang memiliki skala dan pernyataan yang jelas. Yang keempat, diagram garis. Diagram garis merupakan gambar atau grafik yang menunjukkan hasil dari pengambilan. Yang kelima, tabel. Tabel adalah kumpulan data yang disusun berdasarkan baris dan kolom yang telah disusun secara rapi. Selanjutnya, median, mode frekuensi, tabel diagram, dan grafik persebaran data. Yang pertama, mean. Mean adalah rata hitung atau mean dari suatu data didefinisikan sebagai jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data yang diamati. Rata hitung mean jumlah semua nilai data banyaknya datum yang diamati. Yang kedua, median. Median adalah bilangan sentral dari suatu kumpulan dalam ukuran pemutasan data, di mana atur titik data yang terkecil hingga terbesar dan ditemukan nomor pusatnya, maka itulah dia mediannya. Akan tetapi jika ada dua angka di tengah, median adalah rata-rata dari dua angka tersebut. Selanjutnya, modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistik. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi paling tinggi. Modus dapat digunakan untuk menentukan sampel dari suatu populasi dalam statistika. Selanjutnya, distribusi. Distribusi frekuensi merupakan suatu keadaan yang menggambarkan bagaimana frekuensi dari gejala atau variabel yang dilambangkan dengan angka itu telah tersalur, terbagi, tersebar, dan terpancar. Penggambaran angka atau bilangan atau penyajian data angka tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau gambar, yang kemudian dikenal dengan istilah tabel distribusi frekuensi dan grafik distribusi frekuensi. Selanjutnya, tabel. Tabel merupakan kumpulan angka yang disusun menurut kategori-kategori tertentu sehingga memudahkan pembuatan analisis data. Penyajian dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih teliti, baik berupa hubungan satu arah, dua arah, ataupun lebih. Dalam bidang statistik, diagram disajikan untuk menyampaikan informasi berupa data yang memuat informasi tertentu dengan menggunakan diagram. Penyampaian informasi data dengan
mudah dipahami pembaca. Selain itu, menyajikan data diagram digunakan pula untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritma tertentu dalam pemrograman. Selanjutnya, penyebaran data. Penyebaran data adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data suatu penyebar dari rata-ratanya. Pada ukuran penyebaran data, kita akan mempelajari materi jangkauan, simpangan ragam, ukuran penyebaran, nilai kuartil, dan pencilan atau dalam kurung outlier. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi statistik ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.